Adam nih kan ya kita sering dengar Adam dan Hawa. Kayak ada lagu juga. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Halik. Salah. Oh, cut itu. Salah itu. Masa sih ketika kita masih belum bersatu kan rayuannya, sejuta rayuan kan. Betul. Tapi bukannya Masashi itu orang Jepang? Masako. Ini iklan dulu apa games dulu? Games dulu boleh. Tangannya gede banget. Pasti sahurnya banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim. Masya Allah. Aduh, gimana ini ya baju saya sama peci saya begini. Ini siapa ide siapa ini? Ini kayak baju sejadah Jumatan. Awas takutnya ada yang sujud gitu. Iya. Udah gimana puasanya, guys? Alhamdulillah. Lemas. Kenapa lemas? Ini kan udah hari berapa ya? Udah hari terakhir. Air. Ya. Oke, sobat muslim, kembali lagi bersama saya Pagi. Papa Yogi. Iya, karena saya udah punya anak sekarang ya kan. Cuy. Baik sobat muslim, kameramennya ketawa seperti biasa. Saya akan menemani sobat muslim sebelum buka puasa. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng duo maut yang memang waktu itu pernah datang ke kita ya. Terus di request lagi katanya, wih lucu banget ya. Biar beban sebenarnya ke mereka. Kali ini kita bahas temanya dari sobat muslim apa? Religius ya. Kita bahas religiusnya tentang Nabi Adam ya. Diangkatin tentang Nabi Adam ya. Baik, langsung aja kita ngobrol bareng nih sama duet maut yang katanya memang makanya di request terus lucu banget katanya. Mentalnya jatuh. Punya nickname gak? Mentalnya jatuh. Ya, assalamualaikum Pak Joing. Pak Mubda. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah Pak. Siap. Pak, saya panggil apa? Pak Mubda, Pak Boni. Apa sih? Bobon apa Boni? Boni, Pak Mubda, Pak Joing. Tapi mending Pak Mubda aja lah karena religius ya. Yang enak aja. Ya, yang enak. Kalau nggak enak? Dia enak-enakin. Enak-enakin. Gimana kabarnya? Kiki. Ya. Alhamdulillah Gini sehat. aja, kita gini aja. Kalah dong. Enggak, tos anak muda. Nah, gitu. Puasanya sehat? Sehat. Puasanya sehat. Puasanya lancar. Yang beban Anda kayaknya. Iya. Alhamdulillah lancar. Lancar. Pak Mubda lancar puasanya? Alhamdulillah. Kok lemes kayaknya, Pak? Ya biasa kan kalau lagi tengah-tengah begini mah, tengah-tengah hari mah. Oh. Udah. Di saya jam 4 ini Aduh, tapi semalam sahur kan? Alhamdulillah sahur itu pasti. Kalau nggak sahur pasti lapar. Bener. Sahur nggak sahur tetap aja. Tetap lapar ya. Iya, namanya puasa kan ya. Baik Pak Mubda, Pak Kiki kan kali ini kita ngebahas tentang temanya religius. Ada salah satu sobat muslim yang memang pengen mengangkat untuk cerita Nabi Adam, Nabi yang pertama di muka bumi ini. Katanya sih, jadi pertanyaannya tuh gini, jika Adam dan Hawa adalah manusia pertama, maka mereka lahir dari mana gitu? Iya. Mungkin Pak Mubda dulu ya. Baik. Baik sekali, alhamdulillah. Ya saya jadi semangat kalau udah bertanya begitu. Ya ini dari sobat muslim Pak. Oh baik. Di dalam keterangan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, kita kan orang Islam ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, yang dicantumkan maksudnya setelah dimaktubkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati. Sesungguhnya ketika Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi. Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah
di muka bumi. Hmm. Nah, ini artinya di sini bukan diciptakan, bukan dibentuk Adam, tapi dijadikan seorang pemimpin. Nah, Imam Ar-Raghib, Imam Hambali, terutama Imam Mahdi mengutarakan bahwa Jailung di sini kalau diciptakan khalaqal insan bidoif. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, ini di sini ini Jailung fil ar, seorang pemimpin, seorang pembimbing gitu ya. Itu yang dimaksudkan oleh Adam itu. Lalu Nabi Adam tuh maksudnya lahir tuh langsung di muka bumi apa pertama kali tuh langsung di muka bumi apa di alam lain gitu terus turun ke muka bumi gitu? Jadi Adam itu sendiri yang diutarakan dalam Al-Quran, yang diketahui oleh orang banyak, yang dimaksudkan Adam yang mana dulu deh gitu. Karena Nabi Adam nggak satu Pak. Karena Maksudnya Adam sama Nabi Adam beda Pak. beda. Oh beda. Gitu. Jadi intinya ketika Adam diutus, tentunya harus ada orang dong di situ. Makanya di situ dikatakan Adam. Makanya menurut bahasa Adam itu artinya ada dua makna. Adama udaman. Artinya Adama itu seorang pemuka bumi. Kedua, Adaman itu yang sawo matang. Artinya yang dari tanah. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi di sini kenapa Adam ini sebagai nabi yang pertama. Pada saat itu Adam-Adam yang lain saya yakin sudah banyak. Oh gitu. Berarti ada Jadi konteksnya beda ya. Konteksnya beda. Gitu. Tapi tahu nggak Pak, anak Bapak di sana? Hadir. Subhanallah. Kamu bagus. Gitu. Oh berarti antara Adam dan Nabi Adam satu hal yang berbeda gitu ya Pak ya? Iya, satu yang berbeda. Gitu. Kenapa Kiki? Kenapa? Enggak kenapa. Oh, gini aja. Tapi Aki kan pasti diajarin kita kan sama ya, maksudnya diajarin di sekolah bahwa ya kita taunya adalah Nabi Adam adalah nabi yang pertama. Nah, ini pelajarannya kan kita baru tahu bahwa Adam dan Nabi Adam berbeda ya kan ternyata. Padahal yang kita tahu kan ya diutus ke muka bumi itu Nabi Adam satu. Makanya saya juga suka mikir kok bisa sampai banyak gitu kan. Tapi Pak, kalau kita sandingkan dengan kan kalau di sejarah ada ya kita ya purba. Ya. Manusia purba. Manusia purba betul. Lalu apakah itu yang disebut Adam tadi Bapak bilang? Nah itu namanya kalau menurut bahasa Inggris itu government. Seorang penghuni goa. Apa Pak? Oh. Jadi Adam mereka adalah penghuni goa. Ketika Adam diutus kan rentang jaraknya itu kan 7.000 tahun dari kita. Sedangkan diciptakan dunia ini kan biliunan tahun, jutaan tahun. Gitu ya. Jadi Adam pada saat itu adalah Adam yang sifatnya hidup binatang lah seperti tidak ada apa istilahnya seperti nggak sekarang zaman sekarang kan ada rumah, ada tatanan kehidupan, artinya contoh perdagangan ini nggak ada di zaman waktu itu. Hanya ini zaman ini manusia purba masih ada. Kan masih turunannya. Masih turunannya Pak ya kan. Jadi diutusnya dengan Nabi Adam. Saya pancing karena beliau diam aja dari tadi. Enggak, saya belum panas. Enggak, saya mau nanya boleh ya? Boleh dong. Gini Pak Bubda, maksudnya yang Adam yang diturunkan dari surga ke bumi itu siapa gitu Pak maksudnya Pak? Yang dimaksudkan sorga di situ bukan sorga di sana. Oh. Karena menurut Al-Hijr ayat ke-27 Allah Ta'ala berfirman bahwa barang siapa yang masuk ke dalamnya tidak ada satupun yang akan dikeluarkan dari sana. Oh gitu. Nabi Muhammad SAW pun nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Adam belum pernah merasakan mencicipi sorga yang kita akan cicipi nanti di sana. Apalagi Kiki. Saya bisa nyogok kok. Nggak tahu Pak cara nyogok. Cara nyogok ke surga tuh gampang. Gimana? Tapi nyogoknya di dunia ya kita berkorban harta, bayar canda, bayar fit. Tumben bener Iya, kan? Tumben lurus. Saya kira mau ngejokes lagi. Nah, kan nyogok kan. Iya. Tapi kan kayak kita tahu nih Nabi Muhammad SAW kan berarti mengajarkan menganut agama Islam sampai sekarang kan gitu. Berarti nggak tahu Nabi Isa ya. Nabi Isa kan jadi Kristen ya? Bukan Kristen apa sih? Ya setahu saya gitu secara general ya. Injil bener. Membawa Injil. Ya, Injil. Kalau Nabi Adam sendiri Pak menganut agama apa? Apakah dari awal udah Islam? Sebetulnya ketika diutusnya Adam itu kan tujuannya utamanya adalah al-Islam, membawa kedamaian. Kedamaian. Supaya dari primitif menuju kepada perubahan.
Oh. Kenapa diutus Nabi Adam? Kenapa diutus Nabi Nuh? Kenapa diutus sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan juga dinubuatkan akan ada Imam Mahdi karena untuk memberikan perubahan. Jadi jangan sampai mentok di situ saja. Salah satu contoh hidup di gua saja. Makanya ketika Adam diutus, ini ja'ilun fil ardi khalifah, maka di ayat selanjutnya itu akan mengumpahkan darah karena perselisihan yang ada. Maka dibentuklah harus satu pimpinan membimbing mereka. Itu yang dimaksudkan. Nah, tadi yang dipertanyakan oleh Pak Ogi tentang sorga ya. Jannah itu adalah diibaratkan seperti di situ adalah pohon rindang, nyaman, damai, air di mana-mana. Nah, ini disyaratkan oleh Imam Ar-Raghib dan Imam Mahdi, disyaratkan di daerah Irak, Pak. Daerah ketika Hazrat Isa mau berdoa di Bethlehem, di situ berdoa antara Irak dan ini. Di situ sebetulnya mungkin ketika pada saat Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam membentuk komunitas yang lebih hebat, lebih maju lagi. Gitu. Jadi agamanya Islam tetap Pak ya? Islam, tauhid, bawa tauhid, membawa ajaran Islam ya. Ya, Islam, tauhid, agama yang lain pun sebetulnya membawa tauhid. Saya mau bawa Najim Ala berarti. Najim. Pak Tauhid. Ya kan? Iya kan? Connect baru. Iya kan? Tapi kan Adam nih kan ya kita sering dengar Adam dan Hawa. Kayak ada lagu juga. Hawa tercipta di dunia untuk menemani sang Halik. Salah. Oh, cut itu. Salah itu. Sang Halik. sang Adam. Nah Pak kan Hawa itu tercipta untuk Adam. Ada peribahasa, bukan peribahasa, ada kutipan seperti itu gitu. Betul, nah dan Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Itu yang dimaksud, yang diciptakan tulang rusuk Nabi Adam tuh berarti Hawa sebagai kekasih Nabi Adam ini terlahir dari tulang rusuk Adam apa gimana? Sebetulnya banyak ya keterangan-keterangan tentang Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis-hadis yang lain. Tetapi menerangkan tidak semua hadis itu ada perkataan Hawa. Jadi perkataan, salah satu contoh hadis begini, sabda Nabi dari Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, fa innal mar'ata khuliqat min dholiin. Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa in auza sayin fid lati alahu. Dan jika kami mencoba meluruskan tulang bengkok itu, maka kata Nabi, maka ia akan patah. Namun jika kamu biarkan, maka barang tentu tetap bengkok. Nah, ini sebetulnya bukan tertuju kepada Hawa, tertuju kepada seorang perempuan. Ini hadis-hadis itu banyak sebetulnya. Perempuan bagaimana ketika kita menasehati itu harus dengan cara bijak, jangan tuh gitu. Dengerin, kan dengerin. Tapi ya maksudnya saya sebenarnya di luar syuting ini deket lah sama beliau ini sama Aki. Tapi kan kita sering sharing Pak. Maksudnya sharing itu gini. Pemimpin laki-laki kan adalah seorang pemimpin Pak. Maksudnya ya memang kita bijak sebagai seorang suami. Tapi kan namanya seorang pemimpin kan juga harus tegas. Bukan tegas dalam artian gimana ya? Ya tegas tuh gimana ya Kiki ya? Maksudnya? Ya kan sebagai seorang pemimpin nih, kan tadi kan harus bijak. Tapi kan kadang kita juga butuh ketegasan Pak sebagai seorang pemimpin untuk melarang. Nah, apakah itu menyalahi aturan tadi gitu sebagai seorang imam, seorang laki-laki itu harus bijak. Ketika kita tegas gitu kepada seorang istri gitu misalnya, itu menyalahgunakan Menyalah aturan. Menyalah aturan nggak? Menyalahi aturan nggak? Ya tentunya di situ kan ada rambu-rambu juga Pak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sorga al baitu al jannah. Artinya rumahku adalah sorgaku. Nah tentunya di situ adalah dengan kebijakan itu di situ kata firman Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin. Pemimpin buat perempuan gitu ya. Artinya saya yakin dengan kata-kata bijak, dengan kata-kata sabar, apalagi di bulan puasa begini nih, gitu ya. Ini kan sebetulnya diajarin kita untuk bersabar.
Iya. menunggu untuk makan di sore hari. Ini Iya, siang-siang betul. sudah makan kan? Ini Sambil sembunyi. ini Iya. ini kan pura-pura doang lemes. Perlu dipertanyakan nih Ini kan kebijakannya. pura-pura doang lemes. Tadi kan sebelum kesini nge-WA saya dulu Pak. Jadi nggak gitu. Jadi Iya, nggak jadi gitu. nggak podcast maksudnya kan. Jadi nggak buka puasa nanti jam 7 ya buka puasanya ya. Siapa kita? Kita kamu kali. Aku mau enggak. Jam 7 pagi. Makanya kata Nabi kan begini, man shoma Ramadan imanan ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi barang siapa yang puasa, barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, maka Allah Taala akan mengampuni dosa-dosa. Dan hakikatnya imanan wa ihtisaban, harus iman dan sabar, introspeksi diri. Jadi seorang suami menasihati istrinya, kok nggak nurut, ada apa nih, ada salah nggak sistem kita? Ya. Karena tadi perempuan itu dengan cara apa nih harus punya ini, kan kita dipunyakan Betul, dikasih akal. Betul. Nah akal ini yang harus supaya bisa merayu. Masa sih ketika kita masih belum bersatu kan rayuannya, sejuta rayuan kan. Betul. Tapi bukannya masa sih itu orang Jepang? Masako. Masa sih? Masa Bebas kok? ya Mas. Bebas nggak apa? Masa sih masa kok? Oh gitu. Kayaknya pacar beliau nih kayaknya pernah masasi itu namanya. Pernah Pak. Jadi bingung Pak. Masa sih suka sama aku kayaknya. Pak, Ya, saya mau nanya pertanyaan sedikit sama Bapak. mangga. Bapak tahu nggak jalan di Jakarta itu namanya Bundaran apa Pak? Bundaran HI. Bundaran HI ya. Nah Bundaran HI itu kalau kita kelilingin 3 kali jadi apa namanya? Ya jadi capek lah. Salah Pak. Jadi Bundaran HI. Aduh. 1-0 ini. 1-0 Pak. Aduh, Pak. Harus dibalas Pak itu Pak. Kan biar spontan. Yo ya. Masya Allah. Baik, Akiki, Pak Mubda, kita masuk ke game seperti biasa. Yang kita pertanyaan kita rangkum dari apa namanya Sobat Muslim, namanya Tajong. Tanya jawab dong. Ini iklan dulu apa games dulu? Games dulu boleh. Tangannya gede banget. Pasti sahurnya banyak ya. Bapak nanti Lebaran pulang? Saya nggak pulang belum. Oh iya benar sih. Iya. Maksudnya pulang kampung nggak? Insya Allah. Insyaallah. Di Oh. mana Pak? Saya di Bandung. Oh di Bandung. Bandungnya di mana? Ya Bandung, ya Bandung Selatan. Nanti anak-anak pada nyinggung-nyinggung juga itu. Oh. Pengen ke Bandung Pak ya, pengen mudik. Oh Kiki mau orang sini ya? Saya Heeh. orang Aring. Baik, ini ada pertanyaan yang dirangkum oleh bukan dirangkum, yang ditanyakan oleh Sobat Muslim Pak. Mm-mm. Biasa, kalau anak muda kan nanya random, Iya. isinya kosong. Dia nanya, Pak, hukum membunuh cicak apa? Karena kan katanya cicak itu adalah ini cicak itu adalah musuh Nabi Muhammad SAW yang diberi. Ibrahim apa namanya? Ibrahim ya? Nah, Ibrahim mana? Muhammad. Yang niup-niup ini. Enggak, Nabi Muhammad musuh cicak itu. Ya Muhammad kan? Muhammad ya. Iya. Nah, apakah membunuh cicak itu hukumnya dosa? Hmm. Apakah hukumnya membunuh cicak itu, Pak? Gitu. Ada nggak hukumnya membunuh Ya cicak? kalau mau kirain saya. Gak apa-apa, tahu nggak? Saya pikir saya muda. Nggak, tahu nggak Kiki? Maaf Pak. Ya, Saya pikir ya nggak apa-apa kalau Nggak memang. apa-apa kalau tahu. Ya enggak. Menurut Akiki dosa nggak? Kalau menurut saya pasti dosa lah. Namanya membunuh itu dosa kan. Membunuh binatang kan? Jangankan membunuh binatang, membunuh karakter orang juga dosa. Ada sabda Nabi sebetulnya. Ya. Mungkin tadi merujuk kepada sabda Nabi. Ya, tadi saya mau ngomong gitu, Bapak duluan silakan Pak. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam mar'ata bi taqil wazni wasamau. Ya. Artinya fausikon. Dari Hazrat Said dan Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan membunuh cicak dan beliau menamainya si penjahat kecil. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi Jadi pada dasarnya sebetulnya gini Pak,
ini adalah kiasan. Iya, iya, iya. Cecak itu diibaratkan seperti semacam seseorang yang selalu mengintip, seseorang yang selalu memata-matai. Makanya ada kalau di Sunda cak-cak bodas. Cak-cak bodas ya. Oke, Gitu. terus? Jadi tentunya Nabi tidak serta merta untuk membunuh. Bahkan Rasulullah SAW itu sangat senang sekali dengan binatang. Iya, iya, iya. Seperti kita juga senang kucing ya. Iya, iya. Ya tapi jangan terus banyak Lulus-lulus dibanyakin, ya, di rumah itu kan bahaya juga. Bahaya. Intinya pada Ya, ya. dasarnya Rasulullah SAW itu memberikan nasihat ke kita itu bagaimana harus ada yang menafsirkan. Iya, iya. Kenapa tujuannya Imam Mahdi datang? Hakaman adalan Iya, iya. sebagai hakim untuk menjelaskan. Iya, iya, iya. Tadi anak-anak muda ini betul ada dasarnya sebetulnya. Ada hadis mengatakan bunuhlah cicak itu karena cicak ini adalah penjahat-penjahat kecil. Iya. Tapi kalau dibunuh tanpa dengan tidak disengaja, mereka tidak berbuat, ya namanya juga dosa. Iya, iya. Berarti kiasan tuh Pak. Cicak Kiasan. itu kiasan ya Pak. Berarti Kiasan. bukan cicak sebenarnya ya Pak. Sunda kan cek Sunda tenang. Ah, Cak bodas. Jadi Cak-cak benar. bodas. Itulah Iya, iya, iya. kiasan Bener sebetulnya. ya. Berarti Itu lah bersama. mun kita ngobrol ada yang dengerin nih Pak cak bodas. Langsung lah Pak. Nah, bunuh karakternya. Bunuh karakternya. Oh, kan bunuh Nah. orang. Jangan orangnya, Jangan orangnya. berarti sama Dosa saja gitu. kita Iya, iya. membunuh orang. kan? Membunuh orang jangan Ci, jangan. Jangan ya. Kita juga nggak mau dibunuh ya. Nggak mau lah Pak kita. Apalagi dibunuh di belakang, aduh. Kita satu lagi ya. Boleh ya? Boleh. Satu lagi ya. Masya Allah. Satu lagi pertanyaan dari sobat muslim, Pak. Berapa ini harganya? Oh, bapaknya mau ini pilih ini apa 2 juta rupiah. Iya, iya, iya. Itu hadiahnya apa ya? Tapi ada gimmick lain, Pak. Iya. Ntar saya keluarin dah. Gak tahu udah apa belum ya, Pak? Udah. Nggak usah. Oke. Nih, pertanyaannya adalah benarkah buah khuldi yang dimakan Nabi Adam berubah menjadi jakun? Emang kalau di sekolah tidak Oh, iya, di iya. sekolah kayak gitu. kalau Bill. yang hawa ke dada. Sekolahnya Maksudnya si Nabi Adam makan buah khuldi terus nyangkut gitu sini cip jakun ya. Hawa dulu yang makan. Ah. Terus nyampe sini. Oh, Baru Adam nyampe sini. Oh, jadi terbentuklah terbentuklah payudara ibaratnya dan jakun katanya gitu. Itu sekolah di mana itu? Sekolahnya Kamu sekolah di Hah? Oh gitu. enggak sekolahnya negeri Sekolah apa SDIT itu? Jadi gimana, Pak? Intinya sebetulnya di sini syajaroh ya. Syajaroh itu artinya pohon, tapi hanya kiasan sebetulnya. Kiasan lagi ya. Kiasan lagi. Terus di sini buah holdi. Buah holdi itu buah larangan. Buah seperti aturan-aturan larangan ya. Salah satunya mungkin Hazrat Imam Ghazali, Imam Hambali dan Imam Suyuti serta saya buka di buku Hazrat Masih Maud alaihi salam bahwa syajaroh ini adalah hukum, aturan, syariat gitu. Artinya suatu perjanjian. Karena Nabi Adam itu kan membawa kehidupan peradaban baru. Yang dulunya di hutan-hutan, di gua-gua, hidup di belantara, membuat pemukiman yang lebih maju, lebih modern. Nah, di situ dari kaum-kaum government tadi, dari kaum-kaum Adam yang selain Nabi Adam yang diutus, pasti kan syirik. Wah, ini harus dibikin perjanjian nih. Iya. Bikinlah perjanjian antara mereka. Karena di sini kan bukan berdua, Ya. ada kaumnya, makanya di situ ada warok. Yang akan menutupi telanjang itu adalah anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini nih yang kreatif ini. Iya. Supaya bagaimana Islam itu bukan hanya di sisi kalangan ulama, di Iya. kalangan orang-orang cendekiawan, Iya. tapi orang anak-anak muda juga kan nanti sebagai cikal bakal untuk cendekiawan dan ulama-ulama. Iya betul. Gitu ya, penerus Islam juga. Seperti beliau Akik ini, penerus juga, Pak. Wah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya Kang Yogi juga kayaknya mau jadi Nah. mau balik Pak katanya Pak. Contohnya begini, di pakaian, Pak. Oh iya betul. Kalau itu. pakaian sudah menunjukkan bersujud, bersujud. nah, itu selalu hatinya selalu condong sama Tuhan. Oh, kan. alhamdulillah. Iyalah, orang saya sholat, Iya, saya sholat buka baju, Pak. Buka baju. Sajadah langsung. Iya. Luar biasa. Ya kan orang seperti ini. Nempel. Ya kan. Oke Pak, Ya. ini ada kita juga support UMKM. Oh, Jadi alhamdulillah kemarin dari Mama apa? Bina. Lanjutan enggak kemarin Raja Mama Nini, rajutan tas ya yang masuk ke kita. Bagus itu. Ownernya orang Ahmadiyah juga gitu. Udah kita promoin. Nah, sekarang ada lagi Pak, ada makanan Pak. Masya Allah.
Saus batal. Enggak lah, kan belum matang. Beda memang kemarin udah matang. Ini masih mentah ya. Sebentar. Nah, ini ada namanya ayam binadel. Untuk buka ya. Ya, Ya, untuk buka. Kalau dimakan sekarang juga gak enak, Pak. Haram. Iya. Nah, ayam binadel ini menjual chicken tanpa tulang. Yang satu chicken fillet ya. Yang satu ada tulangnya. Ini tinggal langsung digoreng aja. Terigunya harusnya sih bisa kita cobain. Cuma kan lagi puasa ya, belum buka ya. Ini terigu, tapi saya udah cobain. Terigunya renyah. Terus dagingnya empuk banget. Jadi sebelum dipromoin di sini emang udah saya masak, udah masuk ke sini gitu. Dan iya betul. Dan ayam binadel juga menjual ayam potong. Ya, ayam potong ya. Bisa diantar, bisa COD, bisa melalui Gojek. Grab ada nggak? Bisa. Grab ada. Terus Instagramnya ada? Nggak ada ya? Belum bikin berarti. Nah itu bisa COD dan juga bisa transfer juga kan bayarnya. Nah jangan lupa nih kalau mau mesen ada ya di sini ya. Alamatnya juga ada di sini. Di nomor teleponnya juga di sini. Nanti yang jualnya juga di belakang situ. Jadi ini enak banget. Pokoknya murah banget. Ayam binadel itu murah banget. Apalagi ayam potongnya berani adu lah rasanya gitu. Sama ayam potong lainnya. Nggak beli ayam binadel, yang bener aja. Nah gitu Pak. Oh gitu. Jadi ini buat buka puasa saya Alhamdulillah, kasih ya Pak. Ini nanti buat buka puasa, nanti Bapak coba aja. Tapi digoreng dulu ya. Digoreng dong. Kirain itu langsung makan. Ini saya kasih buat Bapak satu. Terima kasih banyak. Ya kan? Jajak Nah ini buat kita Jaja. semuanya ya. Kirain buat saya tadi Pak. Oke. Iya kan? Ya, oke. Enggak dong, ini buat Akiki nyobain nanti. Nanti cobain ya. Ini Saya- pasti enak banget. Saya doakan kan pedagangnya juga laku nanti banyak. Amin. Amin. Ini ayam memang terenak Pak di Sindang Barang. Oh, Berani ngadu ini subhanallah. sebogor juga. Sebogor ya. Kan Ayo. dosa ngadu ayam tuh nggak boleh. Ngadu ayam tuh Itu nggak sabung boleh. ayam namanya. Ini rasanya. Tadi kan boleh ngadu ayam kan. Bukan ngadu rasa ayamnya. Oh rasa ayam. Nggak beli ayam binadel yang bener aja. Nah gitu. Oke, apa mau ngomong apa? Ada lagi nggak maksudnya? Apa ya? Tambahannya. Udah gratis juga. Endorse ini. Iya kok sedikit sih. Ada di belakang. Oh ada siap. Tenang. Jangan bohong ya. Oke Pak kita lagi Pak. Bulan puasa di jangan bohong nih. Ada juga promosi buku. Kita selalu di setiap hari persembahkan, mempersembahkan untuk sobat muslim sampai nunggu buka puasa bisa membedah buku. Ada linknya di bawah sini. Buku kali ini kita yang akan dipersembahkan untuk sobat muslim adanya apa? Judulnya adalah Perlunya Seorang Imam yang ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Jadi nunjuknya beda-beda lagi. Jadi buku ini berjudul ini beda. Sama kan? Oh. Oke, nggak apa-apa. Ini berjudul Darurat ul Imam atau Perlunya Seorang Imam merinci secara mendalam tentang urgensi dan perlunya seorang imam zaman serta menerangkan kualitas dan keunggulan seorang imam yang diperlukan itu sebagai penuntun ilahi. Nah, Pak, tar dulu Pak sebentar ya. Kayaknya udah baca belum? Perlunya seorang imam. Udah. Udah. Itu baru baca. Baru namanya. baca ya. Ini udah. Oh udah belum kan. Belum. Udah pernah baca Pak? Belum baca. Bapak udah tahu? Udah pernah baca? Oh, iya. Pak, boleh Pak ya supaya sobat muslim baca buku ini secara ringkas aja. Ajak untuk sobat muslim baca buku ini. Baik, saya memasuki jemaat ilahi ini, saya banyak buku baca ini. Jadi selain Filsafat Ajaran Islam, saya baca Duratul Iman, Al-Iman. Artinya perlunya seorang imam. Jadi di dalamnya diterangkan bagaimana terjadinya perselisihan perikhtilafan itu karena memang tidak memiliki seorang pemimpin Islam. Maka pemimpin Islam itu diibaratkan seperti seorang induk anak ayam, kalau kehilangan induknya ya tentu akan kemana-mana. Begitu juga seorang ibu kehilangan anaknya nggak ada atau anaknya ibunya nggak ada. Ini diibaratkan seperti itu untuk menunjuk kepada ilah, kepada Allah, kepada Tuhan yang hakiki. Jadi di dalamnya bagaimana tentang syahadat, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Dengan tiada Tuhan kecuali Allah tentunya harus ditunjukkan oleh seorang pemimpin, seorang pemimpin yang ilahiyah, yang artinya datang dari Allah. Nah, makanya junjungan kita Nabi besar Muhammad
Rasulullah Sallallahu Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan faida ra'aitumuhu fabayyuhu ala hablan asaji. Maka di sinilah perlunya imam zaman itu mengarahkan agar supaya jangan sampai laukana imanu indah suraya, jangan sampai pergi keimanan itu ke bintang suraya. Beliaulah seorang imam inilah yang akan mengambil keimanannya. Masya Allah. Jadi sebenarnya mengatakan dari 100 tahun innallah yab'asa li hadil ummah, kata Nabi, setiap 100 tahun akan diangkat seorang mujadid. Ada mujadid Suyuti, Imam Hambali, sampai juga di zaman abad ke-14 yaitu Imam Mahdi. Ini dijelaskan oleh beliau dengan detail berbagai terjadi pergolakan dan sebagainya, maka imam ini yang akan menyatukan. Itu aja. Ya. Mudah-mudahan bisa dibaca ya oleh pemirsa. Ya. Apa namanya? Pak, saya mau tanya. Bapak tahu nggak sih itu siapa? Iya orang. Gede banget sih. Baik, terima kasih. Itu dia Sobat Muslim. Jangan lupa kalau mau baca bukunya itu langsung aja diklik ya. Diklik kan linknya. Nah, linknya di bawah ini. Jangan lupa Sobat Muslim like, comment, and subscribe juga channel YouTube-nya Ahmadiyah. Boleh di situ tulis komentar apa aja, narsumnya siapa, atau mau bahas tentang apa, atau ada favorit bintang tamu mungkin seperti duet maut ini diundang lagi, ya silakan saja, itu terserah Anda ya kan. Tapi duet maut tapi sambil begini kan. Iya, biasa Pak gitu. Jangan lupa juga follow IG-nya Ahmadiyah. Di situ juga kalian boleh DM kalau ada yang mau kayak tadi nih UMKM, silakan di di DM aja ya supaya bisa sholat. Supaya nanti kita proses masuk ke sini juga untuk mengiklankan UMKM kalian semua. Jangan, bisa juga komen di kolom komentar IG-nya. Baik Pak Mubda, terima kasih. Sama-sama. Pak sudah datang podcast Pak. Insyaallah. Nanti jangan tidak diundang lagi. saya undang lagi pasti Pak. Insyaallah, amin. Ya, saya undang lagi. Pokoknya eksklusif 5 jam secara berturut-turut. Masya Allah. Insyaallah saya kuat. Saya ya kuat. Akiki, makasih Akiki. Mau tukeran baju nggak? Minta aja satu nanti. Buat sholat. Buat dipajang. Baik, Sobat Muslim, itu dia obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Muslim. Jangan lupa tiap hari sebelum buka puasa terus pantengin channel YouTube-nya Ahmadiyah karena disitulah ada pagi. Gak ada yang orang mau ini Solim kok. Solim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.